Perjalanan kita 15 menit lagi, dan saya yakin calon nomor 8 ini akan jauh lebih menarik dari 7 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari kompetisi yang saya hormati dan juga Bapak Ibu sekitar akademika, masyarakat, guru besar, dosen, dan juga mahasiswa yang berbahagia pada hari ini. Pertama, untuk kami juga belajar dari semua yang disampaikan oleh cara terdahulu, dan tentu sebagai dekan pemuda di Universitas Andalas memberikan harapan baru terhadap kemajuan ke depan. Perspektif saya sebelum saya menyampaikan visi misi, UNAM ini seperti mata rantai. Apa yang dilakukan sudah pimpinan terdahulu untuk perjuangan Prof. Inspirasi, Prof. Ferry, dan juga capaian Prof. Abdil pada hari ini. Nah, harapan baru ini untuk estafet akan dilanjutkan pada the next generation. Disampaikan adalah generasi berikutnya supaya UNAM ini bisa berlari kencang ke depan. Nah, dalam hal ini saya memberikan, tadi Pak Meni sudah menyampaikan, diilustrasikan sebagai kapal. Pada kesempatan ini saya menganggap kalau Bapak Ibu bisa melihat UNAM sebagai gerbong, dan kita bisa lihat kendaraannya adalah Avanza pada saat ini. Dan mungkin ke depan kita akan sekelas Alfa. Tapi ingat Bapak Ibu, mungkin di luar kita melihat ini adalah Avanza, tapi kondisinya di dalamnya sangat rapuh sekali. Dan inilah yang kita rasakan. Apakah ranking UNAM itu kita rasakan masih itu di dalamnya? Dan ternyata inilah kondisi yang saya lihat. Dan mungkin berbagai aktivitas yang ada di UNAM atau tempat yang di UNAM, supaya apa? Tentu tidak hanya kita pandai memoles saja, tapi bagaimana kita mendapatkan suatu engine yang baru. Nah, inilah kalau cara muda untuk punya semangat baru, semangat muda untuk bisa maju ke depan. Nah, kita lihat ini sedikit. Tadi mungkin Ibu Masyarakat sudah menyampaikan bahwa sangat detail sekali yang kamu lihat, dan saya sepakat sekali. Dan kita mungkin sepakat bahwa posisi kita memang terancam, tapi di sisi lain kalau kita lihat di Sumatera saja kita mempunyai potensi yang lebih besar di situ. Dan apa yang disampaikan oleh pimpinan ini menjadi potensi yang sangat besar ke depan. Nah, saya sangat setuju juga PTNBH menjadi sebuah peluang yang besar. Bagaimana kita bisa melangkah untuk maju mencapai world class university. Nah, di sisi lain tentu tidak hanya kemampuan kita memoles saja, tapi adalah bagaimana kita mengganti engine yang baru supaya ada semangat baru atau universitas yang baru untuk mendorong maju. Makanya di like to run faster, don't be good just policy up, but it should be change the new engine. Apa yang new engine? Nah, ini yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Kalau bicara cara muda, kita tidak bicara menawarkan masa lalu, tapi menawarkan masa depan yang lebih baik. Saya menyebutnya adalah the next generation, atau dikatakan NG ini menjadi sebuah platform baru, dan bagaimana ini menjadi sebuah revolusi kalau kita bersama-sama membuat revolusi itu menjadi UNAM yang terbaik, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Indonesia, tapi terbaik di Asia, bisa di dunia ke depan. Nah, UNAM NG ini kita bagi jadi 5. Pertama adalah bicara academic learning and student affairs, dan yang kedua adalah bicara research and innovation, yang ketiga adalah bicara government infrastructure,
bicara Human Resources Development, dan sedangkan yang keempat bicara Operation dan Commercialization, dan yang terakhir bicara Environment, dan di ujungnya adalah bicara Secure dan Safety. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana engine ini bekerja. Visi untuk kita sudah sepakat, visi UNA sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan, sudah kita sepakati bersama-sama. Bagaimana mewujudkan visi ini, tentu bagaimana kita melalui UNA The Next Generation ini menuju perguruan tinggi, badan hukum atau PPMH dan unggulan Asia. Dan visinya adalah kita melaksanakan visi UNA dengan menerapkan UNA Engine untuk mencapai visi Universitas Andalas ke depan. Nah, secara sederhana kita bisa melihat bagaimana ini engine ini, platform ini bekerja untuk kita uraikan dari visi misi, rencana strategis, dan UNA Engine membuat platform 5 ini, dan kita tentukan sasaran strategis, dan kita tentukan indikator UNA, dan juga karakterisasi yang tadi disampaikan oleh cara pertama. Kita bicara input, proses, output, dan juga bicara outcome ke depan. Dan ini kita buat target ke depan, dan kita akselerasikan dengan platform UNA The Next Generation. Kita lihat apa yang saya tawarkan. Tadi sudah banyak kebenaran ide. Yang pertama, yang perlu kita rubah adalah bagaimana kita mentransformasikan, merubah sistem pembelajaran. Setidak-tidaknya yang kita perkuat adalah bagaimana basis ICT kita. Ini perlu kita kerjakan pertama. Tadi saya sampaikan ide segudang, atau bahasa kita berubah ide itu. Tapi bagaimana kita mengeksekusi? Jadi cara ke depan tidak hanya kemampuan IQ saja, tidak kemampuan HG saja, tidak kemampuan SG saja, tapi dibutuhkan ke depan itu disebut dengan digital intelligence. Coba tanyakan kepada Bapak Ibu dekan, e-office kita sudah punya. Siapa yang bisa menerapkan sampai saat ini bisa bekerja? Tentu yang mempunyai pemimpin yang punya digital intelligence yang mengeksekusi. Kenapa? Investasinya tidak mudah, cukup besar. Dan ini yang kerjakan yang pertama. Dan di sisi lain adalah, karena apa? Saya sebagai dekan muda, sebagai sukses story yang saya kerjakan di FKM, ketika kita menerapkan efisiensi, salah satunya memang platform digital ini menjadi sangat kunci. Pertama adalah, ya contoh aja, di office yang kita buat, efisiensi yang kita kerjakan, sangat mudah. Dan ditambah nanti, kalau memang saya diamanahkan menjadi calon rektor, ini yang saya kerjakan yang pertama. Bagaimana kita membangun yang namanya adalah platform digital UNA The Next Generation. Platform yang ada sekarang, nanti kita upgrade kalau bisa, tentu menjadi, saya kemarin juga diskusi dengan teman-teman FTI. Seharusnya FTI menjadi agent of change terhadap perubahan transformasi ini. Terus yang kedua adalah, tentu suka tidak suka, internasional menjadi kunci di dalam kaderisasi ke depan. Dan ini perlu kita upayakan bagaimana menawarkan studi baru sebagai proses kita adaptasi tantangan ke depan. Dan di sisi lain, kalau perlu dalam evaluasi prodi-prodi yang tidak produktif, rektor harus berani untuk menutup prodi tersebut. Dan di sisi lain adalah karena berbasis output pada saat sekarang dan juga outcome, salah satu yang kita menjadi unggulan kita adalah bagaimana kita membuat UNA yang namanya International Scholarship. Dan sekarang kita bisa lihat memang sudah on the track, yang sudah dimulai inisiasi. Tapi perlu dipersiapkan lebih matang lagi dan perlu kita buat dan terlibat di dalam event expo di Asia Tenggara. Dan di sisi lain, yang saya mimpikan sebenarnya ke depan ada perhelatan ini disebut dengan UNA atau Scholarship Expo, dan tidak untuk warga UNAN saja, ini menjadi branding UNAN ke depan sebagai pusat karir setiap tahunnya. Dan ini juga bagaimana kita berupaya bermitra dengan pihak swasta dan juga NGO dan pemberi beasiswa ke depan. Nah, di sisi lain sangat lemah saya lihat adalah salah satu platform ICT itu bagaimana kita membuat sistem online stressor tadi yang menjadi integrasi dengan sistem akademik. Dan di situ juga kita melihat mendukung bagaimana meningkatkan prestasi mahasiswa.
dengan cara bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan di sisi lain, kita juga mempersiapkan, memberi kebukaan bagaimana inovasi baru itu mencapai prestasi tersebut. Nah, kita masuk ke UNAN NG kedua. Ini bicara research dan innovation. Di sisi lain kita melihat UNAN punya potensi untuk itu. Kita melihat tidak dimungkiri bahwa pencapaian UNAN sekarang salah satunya adalah kekuatan di dalam kita riset. Tapi ada kelemahan yang saya lihat karena punya potensi-potensi individu. Kita sebut saja, mohon maaf, ada Prof. Enda, ada Prof. Okti, ada Pak Andani. Seharusnya bisa kita katakan di setiap fakultas-fakultas yang lain menjadi sebagai potensi yang bisa mengapresiasikan, tidak hanya bicara individu-individu tertentu saja menjadi UNAN ini berkualitas risetnya ke depan. Nah, satu lagi menjadi mimpi kita untuk multidisiplin baru ke depan itu disebut dengan Transnational Data Science Integrated Research Center. Kenapa ide ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Karena ini menjadi kunci juga ke depan supaya tidak hanya bicara ego fakultas saja di dalam riset. Ini salah satu media bagaimana kita membangun ke depan ini menjadi multidisiplin riset yang menjadi membanggakan, menjadi sebuah hasil riset yang bisa digunakan sebagai kebijakan atau juga manfaat pada masyarakat. Nah, di sisi lain adalah juga bicara UNAN Research Hub, bagaimana kita bermitra untuk hilirisasi industri yang terbaik di dalam proses hilirisasi hasil penelitian ke depan. Nah, di sisi lain adalah bagaimana kita memanfaatkan pusat studi dan juga pusat pengembangan jurnal ilmiah yang sudah ada. Dan saya lebih fokus ke sini karena potensi-potensi itu ada dan salah satu strategi yang kita gunakan bagaimana kita membuat push and pull terhadap masing-masing dosen per artikel per semester. Dan saya kira ini sangat action dan sangat bisa menjadi sebuah kontribusi di dalam kita meningkatkan output dan juga outcome kita ke depan. Nah, saya masuk ke UNAN NG 3, bicara tata kelola pengembangan sarana dan prasarana sumber daya. Nah, salah satu yang tadi saya sampaikan, platform basis ICT ini menjadi kunci. Dan ke depan, bisnis intelijen UNAN NG mau tidak mau, suka tidak suka, ini menjadikan solusi supaya bicara good governance dan juga kita bicara bukan good saja, tapi excellent university governance. Ini salah satu kita terbuka dan integrasi antara satu dengan yang lain di sistem yang ada. Dan mimpi kedua kita bisa lihat salah satu semua orang sudah mempunyai smartphone dan salah satu strategi ke depan supaya lebih efisien lagi kita akan menerapkan sistem informasi dan integrasi berbasis smartphone ke depan. Nah, yang paling berat menurut saya bagaimana merubah budaya kerja ini dalam pengembangan profesional SDM. Nah, ini yang paling berat menurut saya daripada yang lain. Salah satu syarat kunci adalah memang kita memberatkan bagaimana jenjang karir dan juga reward dan punishment terhadap tenaga kita termasuk dosen, pendidik, dan tenaga-tenaga yang lain. Nah, salah satu juga yang perlu kita sampaikan di dalam UNAN NG 3 untuk bagaimana untuk peningkatan sarana prasarana, termasuk laboratorium, termasuk fakultas-fakultas baru, ini perlu dijadikan perhatian untuk bagaimana mendukung proses akademik kemahasiswaan dan juga penelitian. Nah, salah satu yang juga kita terapkan nanti bagaimana kita melalui UNAN NG 3 ini membuat perencanaan terhadap program perencanaan mendatangkan dosen asing dan juga membuka kelas internasional. Dan karakter adalah ya, terima kasih Pak. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga dosen dan teknik ke depan. Nah, kita masuk ke UNAN NG 4. Saya melihat bahwa tidak mungkin rumah sakit menjadi potensi di dalam kita mengembangkan bisnis. Dan juga alumni sebagai potensi kita, bagaimana jejaring ini kita bangun. Dan mimpi saya juga akan membuat UNAN Enterprise Forum. Ini menjadi kunci nanti ke depan dan salah satu yang bisa diterapkan, sudah diterapkan di universitas-universitas ternama di dunia. Dan satu lagi adalah keseriusan kita membangun bisnis itu untuk kita membuat badan, kalau istilah kaminya sekarang adalah badan unit usaha. Tapi kalau bisa dikatakan UPT yang menjadi lebih asasi lebih kencang ke depan. Dan terakhir saya kira ini menjadi kunci di dalam pada calon saya ini adalah saya bermimpi mempunyai UNAN itu sebagai semacam peneliti kampus. Dan satu lagi adalah bagaimana UNAN ini menjadi bermartabat, itu salah satunya adalah slow and tobacco free kampus.
Ada lagi dosen yang merokok sembarangan di UNAN, tentu adalah kita mewujudkan UNAN yang excellent. Dan terakhir adalah bagaimana menjadikan UNAN budaya untuk budaya aktivitas fisik dan olahraga ke depan. Saya kira terakhir UNAN the next generation, semangat baru, muda bersama menatap masa depan yang akan lebih baik, membangun kepercayaan dari awal, fokus dan penuh integritas dan bekerja secara ikhlas. Sekian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.